pastinya luar biasa ya hari ini ya adik-adik ya. Luar biasa sukacitanya, luar biasa semangatnya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Ripka ditemani sama Christine. Hai Christine. Halo. Oke. Nah, adik-adik, nggak terasa ya, hari berlalu begitu cepat. Dan hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu lah adik-adik. Itu artinya kita mau ibadah bersama adik-adik ya. Adik-adik Ibunas dimanapun kalian berada, yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan adik-adik. Kita mau senangkan hati Tuhan adik-adik. Tapi sebelumnya, sebelum kita ibadah, sebelum kita memuji Tuhan ya Christine ya. Iya betul Kak Ripka. Aha, kita berdoa dulu ya. Oke adik-adik, yuk sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, pejamkan mata adik-adik, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberi waktu yang indah untuk beribadah bersama-sama secara online Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, tolong kami Bapa supaya kami memuji dan menyembah Tuhan dengan memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami mau rasakan sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Kami mengucap syukur yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama dengan Kak Ripka katakan amin. Adik-adik bersukacita hari ini? Sukacita. Puji Tuhan. Betul adik-adik, di dalam sukacita itu ada kekuatan adik-adik ya. Seperti saat kita memuji Tuhan, di dalamnya ada sukacita. Nah, seperti ada Sakius, orang pendek yang berjumpa dengan Yesus. Di situ dia merasakan sukacita. Kita mau pujikan lagu adik-adik, Sakius orang pendek. Yuk adik-adik, kita mau semua pakai gerakan adik-adik untuk memuji Tuhan yang terbaik. Dan semuanya adik-adik yuk, kita semuanya berdiri ya. Jangan duduk saja, semuanya bangkit berdiri ya. Kita pujikan lagu ini adik-adik. Luar biasa di dalam Tuhan. Saat kita memuji Tuhan ada sukacita. Seperti Sakius tadi ya Kris ya. Iya. Ketika berjumpa Yesus dia merasakan sukacita adik-adik ya. Nah kita mau pujikan lagi adik-adik. Sukacita bertemu Yesus. Yuk semuanya semangat, masih bangkit berdiri adik-adik. Adik-adik bisa pakai gerakan adik-adik untuk memuji Tuhan. Yuk semuanya adik-adik kita pujikan sukacita bertemu Yesus. Dengan Yesus, dia Tuhanku, ku memuji dan menyembah
Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay, haleluya. Senang sekali adik-adik ya, kita bisa memuji Tuhan, luar biasa sukacitanya. Nah adik-adik, sekarang Kak Ripka mau ajak adik-adik semuanya untuk persiapkan hati untuk kita terima firman Tuhan adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik ya. Kita mau pujikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita mau undang Roh Kudus supaya Roh Kudus mampukan kita untuk terima firman Tuhan dengan baik adik-adik. Yuk semuanya adik-adik, Kak Ripka ajak untuk kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Buka hati untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami rasakan sukacita. Dan saat ini kami mohon Roh Kudus, Engkau pimpin setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mari adik-adik, kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama adik-adik untuk menyambut firman Tuhan. Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, kami rasakan sukacita di dalam Engkau. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus tolong setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, tolong mereka, mampukan mereka Tuhan untuk mengerti firman-Mu sehingga mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar kuat dan berbuah-buah manis Tuhan Yesus, terus berdampak bagi sekelilingnya. Dan kami berdoa untuk kakak Ken yang menyampaikan firman-Mu, supaya senantiasa Kau pimpin Tuhan Yesus, dan apa yang disampaikannya senantiasa memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Terima kasih Yesus. Semua yang siap untuk terima firman dan berkat firman hari ini sama-sama dengan Kak Ripka katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lia yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun Kak Lia di rumah, walaupun adik-adik di rumah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap semangat, untuk tetap sukacita beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Lia akan pimpin dalam doa yuk. Kita sekarang semuanya berdoa dulu. Kak Lia akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau juga mengurapi adik-adik di rumah yang mendengarkan firman ini, sehingga mereka boleh mendapat maksud, mereka boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk, Alkitabnya diambil, kita buka sama-sama ya. Yuk, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah ketemu semua adik-adik? Ya, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Kita baca judulnya dulu sama-sama. Judulnya 1, 2, 3. Sakeus. Betul sekali. Jadi, firman Tuhan hari ini akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang terkenal dan namanya adalah Sakeus. Kalian akan ceritain aja ya kisah tentang Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Adik-adik boleh duduk manis, boleh mendengarkan dengan seksama. Apa sih cerita tentang Pak Sakeus ini? Jadi, Pak Sakeus itu adalah orang yang kaya raya di kota Jericho. Pak Sakeus ini walaupun kaya, tapi dia dibenci adik-adik sama tetangganya, sama teman-temannya. Mereka pada nggak suka sama Pak Sakeus karena pekerjaan Pak Sakeus. Kira-kira apa ya pekerjaan Pak Sakeus sampai semua orang nggak suka sama Pak Sakeus? Apa ya? Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu nih adik-adik. Ya betul, Pak Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Pada masa itu, pemungut cukai memang tidak disukai oleh orang-orang karena dianggap sebagai orang yang berdosa. Pemungut cukai itu apa sih Kak Lia? Pemungut cukai itu orang yang pekerjaannya adalah mengambil, merampas uang dari rakyat Yahudi. Uangnya itu nanti dikumpulkan, diberikan kepada pemerintahan kerajaan Roma pada waktu itu. Jadi Pak Sakeus sebagai kepala pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat dan orang berdosa oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Walaupun dia kaya, tapi dia nggak punya teman, semua menjauhi dia. Karena mereka menganggap, Sakeus orang berdosa, pemungut cukai dasar, gak usah mainan sama mereka, gak usah temenan sama dia. Mungkin seperti itu dulu, zaman dulu.
Kalau sekarang mungkin seperti itu adik-adik ya, nggak usah mainan sama dia berdosa, dia jahat. Nah waktu itu dulu juga Pak Zakeus ini dijauhi sama orang-orang Yahudi, tetangganya, teman-temannya tidak mau bergaul sama Pak Zakeus. Kira-kira Pak Zakeus sedih nggak ya adik-adik ya diperlakukan seperti itu? Nah, pada suatu hari Zakeus mendengar bahwa Yesus akan datang ke kota Yeriko tempat dia tinggal. Zakeus senang banget karena Zakeus sudah mendengar sejak lama tentang Yesus, orang yang hebat, orang yang saat itu dielu-elukan oleh banyak orang. Karena kemanapun Yesus pergi, banyak mujizat terjadi. Zakeus sudah mendengar banyak cerita tentang Yesus, dan ketika dia tahu, wah Yesus mau datang ke kota ini, wah dia semangat banget. Aku harus ketemu sama Yesus. Waktu dia tahu bahwa Yesus datang, waktu itu Yesus datang dan orang-orang banyak mengikutinya. Zakeus sudah, aku mau lihat Yesus. Mana Yesus? Tapi gak bisa lihat adik-adik. Kenapa? Karena tubuhnya Zakeus itu pendek adik-adik daripada orang-orang kebanyakan lainnya. Jadi Zakeus itu badannya kecil. Saat dia mau melihat Yesus, dia sudah terhalang oleh orang-orang yang mengelilingi Yesus. Jadi dia nggak kelihatan Yesus mana. Nah, Zakeus sedih. Aduh, aku nggak bisa lihat Yesus ya. Tapi ya Zakeus pikir, oh dia dapat ide. Berarti kalau aku mau lihat, aku harus ke tempat yang tinggi. Kemudian Zakeus lari mendahului rombongan Yesus tadi. Dia panjat sebuah pohon ara sampai dia kelihatan. Waktu Yesus datang ke arahnya, pasti Yesus lihat gak? Loh, kok ada orang di atas pohon? Dan Yesus berhenti di dekat pohon tempat Zakeus memanjat. Dan dia berkata, Zakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus kaget banget. Yesus mau numpang di rumahku. Dia langsung turun, dia senang sekali adik-adik. Karena Yesus yang dia kagumi, yang orang banyak kagumi itu, tiba-tiba ngomong mau menumpang datang ke rumahnya Zakeus. Zakeus yang dianggap orang yang berdosa oleh orang-orang lain. Kira-kira reaksi orang-orang di sekitar Yesus gimana ya? Loh, Yesus kok mau sih datang ke rumahnya orang yang berdosa? Gimana sih Yesus? Katanya orang hebat, kok bergaulnya, bertemannya sama orang yang berdosa, pengkhianat. Mereka semua mencibir Yesus. Mereka mencibir Zakeus. Tapi Yesus tidak peduli adik-adik. Yesus itu mengasihi semua orang. Yesus benci dosa, tapi Yesus tidak membenci orang yang berdosa. Dia bahkan merangkul, dia datang kepada Zakeus. Dan Zakeus yang merasakan kasih Yesus yang begitu tulus kepadanya. Zakeus terharu sekali. Dan Zakeus saat itu juga waktu Yesus datang ke rumah, Zakeus bertobat adik-adik. Zakeus merasakan bahwa Yesus menerimanya, orang yang berdosa. Yesus yang begitu baik, Yesus yang begitu hebat itu mau menerima dia, mau mengasihi dia. Dan Zakeus berubah. Hatinya berubah, diubahkan, dia bertobat dan dia berkata bahwa aku akan mengembalikan uang orang-orang yang sudah pernah aku ambil itu 4 kali lipat. Dan aku akan memberikan setengah dari kekayaanku, setengahnya akan kuberikan kepada orang miskin. Sejak saat itu Zakeus bertobat. Jadi adik-adik, Zakeus bertobat bukan karena dimarahi, bukan karena dinasehati, tapi Zakeus bertobat karena dia diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau mengasihinya. Karena Tuhan Yesus tidak menolaknya, tidak menjauhinya, walaupun Zakeus dianggap sebagai orang yang berdosa. Luar biasa adik-adik ya. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan ini dengan kehidupan kita. Kalau misalnya ada teman kita yang dianggap kurang baik, misalnya namanya siapa ya? Si Budi aja yang gampang ya. Si Budi itu nakal banget sih.
udah nggak usah main sama Budi, dia kalau apa-apa suka nakal, nggak usah main, anaknya nakal banget ya, nggak usah diajak main. Oh tuh orang berdosa itu kita mainnya sama yang lainnya aja, biar dia sendirian aja. Kalau kita melihat seperti itu ada seorang anak yang nakal, kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita menjauhinya atau kita seperti Yesus yang tetap mau berteman dengannya, tidak menolaknya, bahkan mengasihinya dengan tulus? Nah, pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Ketika ada teman kita yang dianggap jahat, ketika ada teman kita yang dijauhi oleh teman-teman yang lainnya karena dianggap nakal, karena dianggap tidak baik, kemudian dikucilkan, tidak ada yang mau main satupun sama dia, kira-kira dia jadi tambah jahat apa jadi tambah baik adik-adik? Kalian yakin ketika dia dilakukan seperti itu dia akan jadi tambah jahat? Kan dia berusaha membalas orang-orang yang membenci dia dan dia akan tambah jahat. Tapi ketika kita mau menerima dia, kita mau bergaul, kita mau berteman dengan dia, kita mau merangkul dia, kita mau ngajak dia main, kita tidak menolaknya, bisa jadi adik-adik seperti Zakheus, dia merasa diterima, dia merasa oh aku dikasihi, kemudian dia mau berubah. Tapi ingat ya, ketika kita mengasihi dengan tulus, mendekatinya itu dengan maksud supaya dia mau berubah, bukan malah kita yang ikut-ikutan jadi nakal. Karena memang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi dalam firman Tuhan kali ini adalah cerita bahwa kita tidak boleh menjauhi orang-orang yang dianggap berdosa. Tapi kita justru harus seperti Yesus yang mengasihi dengan tulus. Yuk kita ingat teman-teman kita yang selama ini mungkin oh iya ya, aku ada teman si A, dia tuh nyebeli banget, gak ada yang mau main sama dia, jadi dia semakin hari semakin nakal. Atau aku punya teman si B, iya ya aku gak pernah mau main sama dia karena dia dianggap nakal. Nanti kalau aku main sama dia, apa kata orang-orang? Nanti aku dianggap kok mainnya sama orang yang nakal. Enggak adik-adik, Yesus juga tidak peduli mau orang lain anggap apa. Yang penting kita mengasihi dengan tulus seperti Yesus mengasihi. Kita rangkul teman-teman kita yang dijauhi supaya mereka bisa melihat ada kasih Tuhan di dalam kita. Dan seperti Zakheus, teman-teman kita bisa diubahkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan kita juga sebagai anak Tuhan harus menunjukkan kasih dan hidup lebih baik daripada mereka. Dan bukannya malah terbawa ke arah yang tidak baik bersama mereka. Kita tetap teguh dalam kasih, teguh dalam iman, teguh dalam kebaikan, sambil mengasihi mereka untuk membawa mereka kepada kebaikan juga. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama ingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami diingatkan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, bukan saja orang-orang yang baik kepada kami, tapi juga orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dianggap jahat, orang-orang teman-teman yang dianggap nakal Tuhan, tapi kami bisa mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi Zakheus. Dan teman-teman kami itu bisa berubah Tuhan, mereka yang tadinya nakal, mereka yang tadinya tertolak, mereka bisa menjadi bertobat, mereka bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik.